Bagaimana dengan Wahabi, Ustaz? Mereka terlalu mudah untuk membid'ah. Bid'ah. Dia lupa bahwa ketika engkau katakan saudaramu bid'ah sama dengan dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Bid'ah. Itu artinya sama dengan neraka. Padahal Allah sudah siapkan surga yang begitu luas, seluas langit dan bumi. Mereka tidak. Mereka berpahaman isi surga itu cuma 3 aja. Dia, guru dia, bini dia. Lain daripada itu masuk neraka jahanam semua. Ketika kita bawa manusia kepada sunnah Nabi SAW, kemurnian sunnah Nabi, tanpa ditambah, tanpa dikurang, tanpa dirubah-rubah, ada tak yang marah? Banyak. Padahal yang marah ni siapa? Yang marah ini yang mengklaim dirinya ahlus sunnah. Kita nak bawa dia kepada sunnah Nabi kerana mereka mengklaim ahlus sunnah. Kalau dia katakan aku ahli mungkar wal jamaah, kita tak akan klaim dia. Kan gitu. Kenapa mereka marah? Kerana mereka merasa, mereka yakin, mereka mengakui kalau mereka dah menambah, mereka dah mengurang, mereka dah robah sunnah Nabi SAW. Kalau mereka tak menambah, tak mengurang, tak dirubah, pasti mereka takkan marah. Boleh faham tak? Jemaah, kalau saya katakan jemaah sekarang, zina hukumnya haram, jemaah ada marah? Tak ada. Kenapa? Kerana jemaah tak ada yang berzina. Kalau saya katakan kepada pelacur pergi ke tempat karaoke, zina haram, marah tak mereka? Marah. Kenapa? Kerana mereka menyadari kalau mereka dah berzina. Riba haram, bagi jemaah marah tak? Tak. Kerana jemaah tak ada konsumsi riba. Kalau saya katakan kepada bank-bank yang riba, saya kata riba haram, mereka marah tak? Marah. Bahkan security itu usir saya, buang saya, pergi, go, kata dia. Kenapa? Kerana mereka tahu saya ini adalah orang ribawi. Begitu juga ketika ada orang yang mengklaim ahlus sunnah wal jamaah, kita kembalikan kepada mereka kepada ahlus sunnah wal jamaah, tapi mereka marah, bermakna mereka pun menyedari kalau mereka dah merubah sunnah Nabi SAW, menambah dan mengurang. Kalau kita bicara tentang syirik bukan untuk memusyrikkan orang, itu perlu dipahami itu. Kalau kita bicara bid'ah bukan untuk membid'ahkan orang. Kita bicara syirik agar kita tak jatuh dalam syirik. Kita bicara bid'ah agar kita tak masuk ke dalam bid'ah, bukan untuk membid'ahkan orang. Kalau kita bicara tentang hukum kufur, pembagian kufur bukan untuk mengkafirkan orang, agar kita tidak jatuh ke dalamnya. Ibnu Mas'ud, Uzaifah ibnu Yaman menerangkan kepada kita, kana an-nas yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, wa kuntu sa'altuhu 'anil syarr. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, mukhafan, karena aku takut ayyaqa fihi, aku takut jatuh ke dalamnya doa. Pada hati orang-orang yang beriman akan selalu ada keinginan untuk menuju Al-Madinah. Bagaimana tidak sementara iman menuju Al-Madinah? Kata Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad, wa min fadailiha, dan dari keutamaan kota Al-Madinah adalah annal imana ya'rizu ilaiha, bahwa iman itu menuju, bertempat kepadanya. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, innal iman la ya'rizu ilal madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu, sungguh dia menuju, berada di Al-Madinah sebagaimana ular menuju sarangnya, lobangnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini meriwayatkannya Al-Imamul Bukhari dan Al-Imamu Muslim. Lihatlah bagaimana perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa ular akan kembali ke lubangnya. Maka seperti itu iman, dia akan menuju ke Al-Madinah dan akan berada di Al-Madinah sampai qiyamis sa'a.